Udah mulai lagi ternyata. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan Ustadz Khotman. Baik, kali ini kita akan menjelaskan atau meneruskan pembelajaran tentang ilmu tajwid di video selanjutnya. Baik teman-teman, untuk motivasi Ustadz akan ingatkan hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah manusia yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong atau termasuk orang-orang yang terbaik yang di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad SAW kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, seperti biasa simak, perhatikan dan konsentrasi melihat atau menyimak pembelajaran tajwid yang akan Ustaz sampaikan. Hitungan detik 1, 2, 3, video dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini Ustaz akan melanjutkan materi tentang tajwid yang sebelumnya sudah kita bahas. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama itu ada izhar. Sekarang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang kedua itu ada idgham. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, ta'awuz basmalah terlebih dahulu ya. 1, 2, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah sudah kita buka. Baik teman-teman, fokus. Idgham artinya adalah memasukkan. Oke, saya ulangi, idgham artinya memasukkan. Jadi teman-teman sudah pasti tahu ya. Berarti kalau idgham itu adalah nun sukun atau tanwin yang dimasukkan ke huruf idgham. Nah, huruf idgham itu huruf idgham sendiri mempunyai berapa huruf teman-teman? Tinggal dihitung. Ada 6. Yaitu ada ya, ra, mim, lam, waw, nun, atau disingkat menjadi yarmaluna. Ya, teman-teman tinggal berikan harokat saja ya. Saya ulangi lagi, disingkat menjadi yarmaluna. Nah, itu adalah huruf idgham. Nah, idgham terbagi menjadi 2 macam. Nah, idgham di hukum bacaan nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada idgham bi gunnah, dan yang kedua ada idgham bila gunnah. Oke. Insyaallah Ustaz akan bahas 2 materi sekaligus. Oke, teman-teman simak baik-baik supaya bisa memahami materi di video ini. Oke. Kita bahas yang pertama dulu. Idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah, kita langsung saja ke dalam kotak teman-teman ya. Oke. Setiap nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu apa? Ya, nun, mim dan waw, atau disingkat menjadi yanmu, maka nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf ya, ke huruf nun, ke huruf mim atau ke huruf waw. Nah, setelah dimasukkan nun sukun atau tanwinnya di antara salah satu huruf ya, nun, mim, waw, nah, jangan lupa ditahan 3 harokat suaranya. Nah, ini adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Oke, kita langsung ke contohnya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Oke, saya ulangi, maaf. Oke, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, surat Al-Zalzalah ayat 7. Nah, kalimatnya faman ya'mal. Awas jangan dibaca faman ya. Ketika teman-teman talaki atau murojaah,
Tapi harus dibaca famay ya'mal, may ya'mal. Kenapa dibaca famay ya'mal? Karena di situ ada nun sukun bertemu huruf ya. Yang mana huruf ya ini termasuk huruf idgham bi gunnah. Sehingga nun sukun dimasukkan ke huruf ya dan suaranya ditahan dulu 3 harokat. Oke, famay tuh, may ya'mal. Nah, ini adalah hukum bacaan yang disebut idgham bi gunnah. Oke, sekarang yang kedua, ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Nah, surat Al-Zalzalah ayat 6. Kalimatnya yauma idzin yasduru. Awas, jangan dibaca yauma idzin ya, teman-teman. Tapi harus dibaca yauma idzi yasduru. Kenapa harus dibaca yauma idzi yasduru? Karena di situ terdapat tanwin. Tanwin ini apa? Kasroh tanwin bertemu dengan huruf ya. Nah, ketika tanwin bertemu ya, maka tanwinnya itu dimasukkan ke huruf ya dan suaranya ditahan 3 harokat. Ya, yauma idzi yasduru dzi. Nah, bukan dibaca yauma idzin. Oke, ini adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Nah, Ustadz sekilas baca semuanya ya, supaya teman-teman bisa tahu cara mengidghamkan atau cara membaca idgham bi gunnah itu supaya jelas dan supaya paham. Oke. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, sini ada nun ya, nun sukun bertemu dengan huruf nun lagi. Surat Al-A'la ayat 9. Nah, kalimatnya fadzakir in nafa'ati. Nah, awas teman-teman, jangan lupa ya. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Nah, jadi nun sukun dimasukkan ke huruf nun lagi. Nah, jangan lupa ditahan ya. Fadzakir in. Nah, ditahannya berapa harokat? 3. Fadzakir in nafa'ati. Nah, jangan dibaca langsung. Fadzakir inna. Ya, harus ditahan dulu 3 harokat. Fadzakir in nafa'ati. Oke. Terus di sini ada tanwin bertemu dengan huruf nun. Surat Al-Ghasyiyah ayat 3. Kalimatnya amilatun nasibatun. Ya, jangan lupa teman-teman ya. Di situ ada tanwin. Tanwinnya apa? Dhammah tanwin bertemu dengan huruf nun. Nah, berarti jangan lupa ditahan. Amilatun. Tuh, ditahan 3 harokat. Amilatun nasibatun. Jangan dibaca langsung ya. Amilatun nasibatun. Nah, tidak boleh. Karena di situ ada tanwin bertemu dengan huruf nun. Nah, ini adalah idgham bi gunnah. Ya, saat percepat di sini ada surat Al-Ahzab ayat 5, nun sukun bertemu dengan huruf mim. Kalimatnya min masad. Awas jangan dibaca min masad, tapi harus dibaca mim masad. Kenapa harus dibaca mim masad? Karena jika nun sukun bertemu huruf mim, maka nun sukunnya dimasukkan ke huruf mim, ditahan 3 harokat suaranya. Menjadi mim masad. Oke. Terus selanjutnya di sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Surat Al-Fil ayat 4. Nah, kalimatnya bihijaratin min. Nah, awas jangan dibaca bihijaratin ya, tapi harus dibaca bihijaratin min. Kenapa harus dibaca bihijaratin min? Ya, bukan tin. Nah, kenapa? Karena di situ ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Tanwinnya apa? Kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim, sehingga kasroh tanwinnya itu dimasukkan ke huruf mim, ditahan 3 harokat. Bihijaratim min. Nah, ini adalah hukum bacaan yang disebut idgham bi gunnah. Oke, yang terakhir nun sukun bertemu dengan huruf waw. Surat Al-Buruj ayat 20. Nah, kalimatnya min waraihim.
Awas jangan dibaca min ya. Tapi dibacanya menjadi miu waraihim. Kenapa harus dibaca miu? Nun sukunnya karena nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Nun sukunnya dimasukkan ke huruf wawu dan ditahan 3 harokat suaranya. Miu waraihim. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Surat Al-Humazah ayat 2 kalimatnya malan wa'addadahu. Awas jangan dibaca malan wa'addadahu ya, tapi harus dibaca malau wa'addadahu. Kenapa dibaca lau bukan lan? Karena di situ terdapat tanwin. Tanwinnya apa? Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, sehingga tanwinnya ini dimasukkan ke huruf wawu dan ditahan 3 harokat suaranya menjadi malau wa'addadahu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Idgham bigunah sudah selesai. Dan yang terakhir ada idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah ini kebalikannya teman-teman ya. Kalau tadi idgham bigunnah nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf ya nun mim wawu, nah, menggunakan dengung atau ditahan 3 harokat. Kalau idgham bila gunnah yaitu nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf lam dan ro, maka nun sukun atau tanwinnya ini dimasukkan ke huruf lam dan ro, tidak ditahan atau tidak dibaca dengung. Oke, berarti hanya dimasukkan saja nun sukun atau tanwinnya ke huruf lam dan ro. Oke, bisa langsung contohkan. Oke, teman-teman perhatikan. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Surat Al-Ikhlas ayat 4. Kalimatnya yakun lahu. Awas jangan dibaca yakun lahu ya, tapi harus dibaca yakul lahu. Tuh, kul lahu. Jadi langsung tidak dibaca tidak ditahan. Tidak yakul lahu, tidak. Karena apabila nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka nun sukunnya dimasukkan ke huruf lam, tidak ditahan. Nah, menjadi bacanya yakul lahu. Oke. Sekarang yang kedua. Sini ada tanwin bertemu huruf lam. Oke, usah ulangi, maaf. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Surat Al-Humazah ayat 1. Nah, dibacanya, maaf, ustaz ulangi, kalimatnya humazatin lumazatin. Nah, di situ ada harokat tanwin ya. Apa harokat tanwinnya? Kasroh tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, jangan dibaca humazatin, tapi harus dibaca humazatil lumazatin. Kenapa harus dibaca humazatil lumazatin? Karena di situ terdapat tanwin bertemu dengan huruf lam, sehingga tanwinnya itu dimasukkan ke huruf lam, tidak ditahan. Tidak dibaca humazatil lumazatin, tidak. Tapi dibacanya humazatin humazatil lumazatin. Oke. Terus contoh yang ketiga, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Surat Al-Alaq ayat 7. Nah, kalimatnya an ro'ahu. Awas teman-teman ketika talaki atau murojaah jangan dibaca an ro'ahu ya, tapi harus dibaca ar-ro'ahu. Kenapa harus dibaca ar-ro'ahu? Karena apabila nun sukun bertemu dengan huruf ro, maka nun sukunnya itu dimasukkan ke huruf ro dan tidak ditahan ya. Menjadi bacanya gimana? Ar-ro'ahu. Nah, jangan ditahan ya. Kalau ditahan ar-ro'ahu itu tidak bisa ya. Oke. Terus yang terakhir di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ro. Surat Al-Qari'ah ayat 7, kalimatnya aisyatin radiyatin. Awas jangan dibaca aisyatin radiyatin ya, tapi harus dibaca aisyatir radiyatin. Kenapa harus dibaca aisyatir lo ya dan tidak ditahan? Karena
setiap tanwin. Nah, di sini tanwinnya apa? Kasroh tanwin. Bertemu dengan huruf ro, maka tanwinnya dimasukkan ke huruf ro, tidak ditahan. Menjadi Aisyatir radiyatin. Nah, ini adalah Shadaqallahul azim. Nah, itu dia teman-teman penjelasan materi tentang ilmu tajwid yang sudah Ustadz bahas. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya di rumah ketika talaki dan murojaah hafalannya. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Jazakumullah atas kerjasamanya teman-teman ya. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dari Ustadz cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.